Halo semuanya, selamat hari Minggu dan ya selamat libur ya. Kita update di hari libur dan hari ini aku akan mengupdate Bitcoin. Sekali lagi tidak ada unsur pembelaan, tidak ada unsur ingin apa ya? Ingin menjatuhkan oleh siapapun dan juga tidak ada unsur untuk mengajak ataupun membuat orang FOMO ataupun membuat orang takut atau ngevote gitu ya. Nah, tapi di sini hanya sebatas referensi dari pola pikir aku sendiri. Oke. Yang pertama kalau kita perhatikan Bitcoin di sini ya PR-nya kan tembus MA200 kalau dia mau dibilang stay above bullish ya. Jadi sekarang dia lagi ada di dynamic resistance dan juga di classic resistance. Classic resistance itu ya resistance seperti biasa yang digambar melalui chart. Kemudian dynamic itu apa? Dynamic itu adalah yang bergerak atau yang kita kenal sebagai moving average atau exponential moving average. Ya, itu jadi dynamic resistance-nya. Dan kalau kita perhatikan di hari ini ya, startnya itu dia mengalami koreksi dari harga sebelumnya. Nah, memang belum ada konfirmasi apapun untuk pola-pola bearish ataupun pola-pola yang mengandung atau mengajak bearish. Tapi terlepas dari itu semua, ya besok adalah konfirmasinya yaitu di closing weekly-nya. Ya, closing weekly besok di hari bener lah. Closing weekly besok di Senin di jam 7 pagi. Itu adalah closing weekly dan kita akan lihat sampai sepanjang besok closingnya ke arah mana karena itulah yang akan menentukan pergerakan Bitcoin ke minggu-minggu depannya. Oke. Nah, jadi untuk di sini untuk time frame daily udah jelas banget sebenarnya kelihatan chartnya itu benar-benar over ya, overextended, overbought, over yang lainnya, overheat juga. Dan kalau kita perhatikan aku akan memberikan beberapa update. Nah, jadi sekali lagi untuk kalau turun ya bolehlah kalian kalau mau cicil. Tapi kalau aku akan membeli at buying price ya. Sebenarnya memang aku udah memberikan beberapa sinyal spot, tapi ya itu terserah mau belinya di mana. Tapi kalau aku kan memberikan beberapa sinyal yang memang harganya itu benar-benar dalam ya. Karena ya beberapa berita mungkin akan menggoreng, salah satunya adalah berita yang ini. Ketua SEC memperingatkan sebagian besar kripto akan gagal, mengatakan jangan terjebak dalam FOMO atau takut ketinggalan. Ketua Komisi Sekuritas, nah inilah musuh, si Gary ini adalah musuh daripada XRP Amri ya. Army ya, XRP Army itu benci benar dengan Gary ini karena kalian tahu koinnya itu nggak bergerak gara-gara sejak kasus sama SEC ini telah memperingatkan bahwa sebagian besar token kripto akan gagal. Dia mendesak investor untuk tidak terjebak dalam FOMO takut ketinggalan, menekankan bahwa kripto adalah aset kelas spekulatif. Nah, ini berita hari ini ya. Kemudian di sini ya, Bitcoin funding rates all exchange. Bitcoin funding rate hits a 14 month high. Jadi dalam 14 bulan terakhir ya, sejak 2021 di bulan Oktober November yang di bagian ini ya, sebelum crash intinya ya, Bitcoin pertama kali mendapatkan funding rates yang sangat-sangat tinggi. Karena apa? Karena mayoritas adalah ngelong. Dan di sini ya, in the previous oscillation where funding rates were as high as today, Bitcoin had a pullback. Jadi memang ditargetkan Bitcoin itu akan mengalami pullback. Karena apa? Karena funding rates-nya itu udah nggak masuk akal, udah kurang waras ya. Karena ya ini kayak gini ya, kalau funding rate-nya ya overheat kayak gini, dibalas ada dalamnya, merahnya itu agak dalam gitu ya. Ini dari data. Nah, kalau yang ini kan masih dalam kategori bull run, jadi wajar-wajar aja dia mengalami yang namanya overheat kayak gitu. Meskipun di dalam bull run kemarin karena terlalu overheat juga, kalian ingat ada pergi ke 28.000. Nah, itulah yang terjadi kemarin. Karena apa? Karena untuk netralkan funding rate-nya ya. Jadi Bitcoin memang harus pullback untuk apa? Untuk menetralkan funding rate-nya. Karena kalau kayak gini benar-benar marketnya unhealthy, itu sangat berbahaya untuk trader gitu. Karena bisa kapan aja bukan bearish trend ya, dumpnya itu mengintai gitu, kayak yang terjadi di beberapa bulan yang lalu gitu ya. Nah, oke. Jadi lanjut ada beberapa berita lagi. Nah, ini kalau kalian lihat ini benar-benar dominasinya masih didominasi oleh long dan masih pada ngelong di area tersebut, di area yang kemarin-kemarin, dan juga shortnya udah mulai masuk dikit-dikit kalau kita perhatikan dari data ya, yang mana di situ masih di atas 50% masih dipegang oleh long. Dan biasanya yang kayak gini tuh bakal ada sapu-sapu. Kalau banyak yang long bakal nyapu long, kalau banyak yang short bakal disapu juga. Oke, ini juga ada forecast dari beberapa orang ya. Nah, jadi ada yang sesuai dengan plan aku, ada yang
tidak sesuai, tapi sekali lagi semua plan itu adalah relatif, bisa benar bisa salah, semua orang bisa benar bisa salah, tapi sekali lagi ini hanyalah preferensi aja, oke. Nah, jadi di sini ya introduction-nya kalian bisa lihat di sini dari segi sudut pandang. Ya, di sini ada person atau institution, kemudian di sini ada introduction-nya. Nah, jadi di sini masih ada yang bilang ya, Bitcoin to bottom in Q1 2023 below 12k atau di bawah 12.000. Kemudian ada juga yang bilang many ups and down but crypto finish up above di atas 2 triliun ya. 2 miliar ya. Nah, kemudian di sini Bitcoin will fall to 10.000 sampai 12.000 in the first quarter and rise to 30.000 dolar in the second half. Jadi di second half atau di kuartal kedua maksudnya dia akan first quarter iyalah. Q1 ya, first quarter tuh Q1 dan kemudian second half ya, itu di Q2 akan ke 30.000 katanya. Dan crypto market capitalization recovers in first half ya. Ada yang bilang ya crypto ini udah recover di kuartal pertama ini. Kemudian ada lagi yang bilang Bitcoin could crash to 10 ya. Kemudian di sini adalah Mark Mobius dari veteran investor. Ya, jadi di sini tuh ada beberapa pendapat aja yang bisa aja menjadi preferensi karena masih banyak yang bilang bakal terjun, tapi ada juga bilang yang udah bakal naik. Nah, sekali lagi ya kayak kemarin, ada yang bilang naik, ada yang bilang terjun, ada yang bilang naik, ada yang bilang terjun. Tapi pada endingnya ya siapa yang benar itulah nanti yang akan menang. Bukan menang juga sih karena semua orang bisa benar dan bisa salah. Jadi ikuti aja alurnya ya. Jadi kalau menurut aku belum serok sekarang. Kenapa? Karena harganya masih gambling banget, benar-benar to gamble ya. Untuk kalau kalian misalnya FOMO mau belanja di daerah ini tuh udah benar-benar resistance guys ya. Udah benar-benar resistance. EMA 200 juga, karena kalau reject itu bahaya banget, bisa lumayan dalam kalau reject dari EMA 200. Jadi kita better stay aman ya. Kalau pullback pun ya mungkin prediksi aku dia pullback ke area 18 ribuan di sini gitu ya. Nah, itu udah kategori sehat lah kalau pullback ke 18 ribuan. Kalau kalian mau belanja ya silahkan dicicil. Kalau turun lagi misalnya nanti benar-benar ke 12 atau 10 ribu bisa dicicil lagi, oke. Sangat-sangat gampang karena ini adalah fase akumulasi, dan di fase akumulasi inilah semua orang tuh bisa kaya di tahun 2025 daripada kalian FOMO ketika harga udah terbang, oke. Kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita bertemu di video-video selanjutnya, bye bye.